Ramadan bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Menjadi sesuatu yang sangat penting kita jaga karena akan mempengaruhi pada ibadah-ibadah kita, akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Kita mengetahui betapa saum ini luar biasa hikmahnya. Maka hikmah ini akan berbanding lurus dengan saum mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita bertemu di sini di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan yang lebih baik dan insyaallah keimanan dan ibadah kita diterima oleh Allah. Perkenankan saya hari ini sharing tentang herbal dan pengobatan tradisional dari sisi medis. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita dari hari ini berkembang sekali pengobatan-pengobatan tradisional, pengobatan-pengobatan herbal atau mungkin disebut sebagai tibun nabawi. Dalam menyikapi berkembangnya obat-obat tradisional ini, maka kita harus bijaksana. Insyaallah, kalau dibandingkan dengan terapi medis atau terapi kimia, saya kira ini sudah jelas. Dari kalau obat-obatan terapi medis, obat-obatan yang diberikan sesuai dengan target organ. Ya. Bisa jadi sumber dari obat yang diberikan secara medis maupun secara herbal itu berasal dari tanaman yang sama. Kita tahu pengobatan herbal dengan menggunakan tanaman-tanaman bisa dari akarnya, batang, kulit, gitu ya, dari buah maupun bunga. Nah, di sinilah perbedaan antara obat medis dengan obat tradisional atau obat herbal. Kalau obat-obat tradisional biasa digunakan bahan tanamannya secara utuh dan juga biasa dikombinasikan antara tanaman satu dengan yang lainnya. Sedangkan terapi medis obat didapatkan dari ekstraksi dari bahan-bahan tertentu atau tanaman tertentu dengan menggunakan teknologi khusus, ya, yang kemudian ditemukan di situ zat aktifnya. Zat aktif inilah yang kemudian dipakai oleh dokter, ya, untuk mengobati sesuai dengan diagnosa yang tepat. Namun, ketika Bapak Ibu sekalian memutuskan untuk menggunakan terapi herbal, maka tidak mengapa. Tapi pastikan bahwasanya obat yang Bapak Ibu pilih adalah obat yang berkualitas, obat yang aman. Karena pengobatan herbal ini tidak bisa terukur. Ya. Dosisnya tidak sesuai dengan obat-obat kimia. Pengalaman-pengalaman yang terjadi adalah dari keberhasilan terapi, ya, biasa diberikan dengan testimoni. Satu dengan orang lain tentunya berbeda. Sama dengan juga obat-obat medis. Obat tertentu dengan penyakit yang sama, bisa jadi reaksi satu orang dengan orang yang lain berbeda. Namun, kalau medis akan mendapatkan lebih kepastian, karena dosis, penelitian, dan alat, kemudian tenaga yang menangani seorang pasien itu adalah sudah jelas keilmuannya. Namun, kembali lagi, kalau Bapak Ibu memutuskan untuk mengambil obat-obat herbal, maka pastikan obatnya aman dan berkualitas. Aman dari efek samping, aman dari bagaimana produksinya, bagaimana cara produksi, asal tanamannya, dan itu kita pastikan dengan adanya label dari BP POM, izin dari BP POM, dan juga dari izin dari MUI tentang kehalalannya. Pengobatan herbal biasa dilakukan untuk pengobatan promotif, ya, dan untuk pencegahan, untuk meningkatkan ketahanan tubuh, untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Bapak Ibu,
Ya. Kalau ibu bapak mengamatin setiap produk-produk herbal, maka di situ BP POM menuliskan manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesehatan, ya, bukan untuk menyembuhkan suatu penyakit dari penyakit yang khusus spesifik. Ini perbedaan juga untuk terapi medis dan terapi herbal. Kalau pada terapi medis sangat spesifik, obat yang diberikan dengan diagnosa yang spesifik pula. Sementara di herbal ini adalah umum, ya, secara umum, dan akan meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan kondisi-kondisi tubuh secara holistik. Demikian. Insyaallah. Kembali, kalau kita mengingat kita sebagai seorang muslim bahwasanya penyakit, ya, Allah menghadirkan penyakit pada kita dan juga memberikan kesembuhan pada kita. Allah yang memberikan sakit dan Allah pula yang menyembuhkan. Maka di sini kita sebagai muslim harus menguatkan diri kita bahwasanya keyakinan, kesehatan, kesembuhan itu adalah dari Allah. Apakah dengan obat-obat tradisional atau dengan obat-obat kimia, ya, pastikan kita yakin bahwasanya pengobatan atau kesembuhan itu adalah dari Allah. Demikianlah orang-orang yang beriman, ya, senantiasa menyadarkan dirinya pada Allah. Baik ibu bapak sekalian, insyaallah demikian sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Faminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.